Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini kami akan membahas beberapa budaya yang ada di Indonesia, Seperti budaya-budaya Sunda, keunikan daerah Brebes, dan tradisi Palang Pintu dari Betawi. Oke, sebelumnya kita kenalin diri dulu gak sih, Yoi. ya kan? Oke, saya Rosella akan membahas budaya Sunda. Saya Jihan, saya akan membahas tentang keunikan daerah Brebes. Saya Vika, saya akan membahas tradisi Palang Pintu yang ada di Betawi. Langsung aja, Check it out! You know me the best, you know my worst, see me hurt but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again, I've been hurt so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. And you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that it's why is it so hard to say? If all it is to say that it's why am I in my own way? Oke, pada sesi pertama kami akan membahas tentang tradisi Palang Pintu khas Betawi. Di sini gue mau nanya nih, lu selama tinggal di Jakarta pernah nggak sih lihat tradisi pernikahan adat Betawi? Kalau gue sih pernah. gue juga pernah. Lu? Gua apa lagi? Saya sampai bosan kalau orang Betawi nikahan. Apa tuh? Gua kan orang Betawi. Mau nggak lu pada gue jelasin? Boleh. Detail pernikahan adat Betawi tuh. Apa tuh? Kan dari yang gue liat-liat saudara-saudara gue nikah sih, emang boleh pakai baju? Boleh lah. Boleh. Lanjut aja lanjut. Orang Betawi nikahnya itu gimana ya? Rumit-rumit, seru. Nanti di pernikahan Betawi itu ada palang pintunya, kayak mereka adu silat, adu pantun, seru pokoknya. Terus di seserahannya juga masih ada roti buduk. Typo dikit. Pasti ada roti buaya, karena bagi orang Betawi roti buaya tuh melambangkan kesetiaan, woy. Gimana ya? Tapi nggak bagi buaya-buaya darat yang ada. Jangan itu, aduh. Nah, itu mah. Playboy. Oke, lanjut. Nanti di seserahannya itu kayak lu mau nyerahin apa aja tuh pihak lelakinya kepada pihak perempuannya. Terus saudara-saudara jauh pada dateng, seru pokoknya. Habis itu ada apa lagi ya? Nah, proses pernikahannya tuh jadi pihak lelaki sama pihak perempuan tuh harus berada di rumahnya masing-masing dulu, weh. Sampai berapa ya? 3 hari kalau nggak salah, mereka nggak boleh ketemuan dulu. Lalu pas hari hanya menikah, pihak lelaki tuh ke rumah perempuan bawa seserahan. Terus nanti di seserahan itu ada marawis yang mengiringi pihak lelaki sambil jalan ke rumah pihak wanitanya. Iya. Nanti Terus habis itu? ada selawatnya. Terus nanti ada sesi apa ujian baca Al-Qur'annya tuh bagi pihak lelaki. Nanti diuji dia baca Al-Qur'an sesuai surat yang dipinta sama wanitanya. Terus habis itu sebenarnya ada lagi sih, sebelum ujian itu nanti mereka nampilin dulu tuh palang pintu yang ada balas pantunnya, pancak silatnya tuh pasti ditampilin. Seru pokoknya pas di bagian itu. Nanti abis itu udah pihak wanita sama pihak lelakinya di situ pihak wanita ngebolehin tuh pihak lelakinya masuk ke dalam apa? Ke dalam pesta. Enggak, ke dalam Itu tendanya. kan setelah kalau pihak kan ada silat. Ada silat kan yang menang kan wanita laki-laki kan. Iya. Berarti pihak lelaki diperbolehkan melanjut. Dikasih ini gak sih apa namanya? Iya, lubang gitu.
Iya, kembang kalau ya, kembang. gitu ya. Itu abang itu biarin. Itu yang apa detik? Lo kayak gitu? Apa itu? Itu loh menit. Oh ini udah menit ini gitu. Oh. Lu kayak gini. Udah yuk lanjut. Nih. Jadi nanti setelah ujian baca Al-Quran, baru tuh pihak lelaki dipakein kalung yang terbuat dari bunga apa ya namanya? Melati kalau nggak salah. Dikalungin. Tapi itu ibunya si pihak wanita yang memakaikan. Di situ diperbolehkan masuk ke dalam tendanya. Terus ijab kabul ya namanya. Kalau Iya. saya sah-sahan. Iya, ijab. Terus habis itu baru deh orang-orang Betawi tuh ngantri makan. Enak kita kayak makanannya. Apa tuh? Makan gratis nih. Iya. Ada keluar nggak? Gitu sih yang gue tahu ya tradisi Betawi. Kayak segitu aja sih yang aku tahu tentang tradisi pernikahannya orang Betawi. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, kayu termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Oke, lanjut ke sesi kedua. Di sini kami akan membahas tentang budaya Sunda. Di sini siapa sih orang Sunda Siapa nih? ya? Gue mau nanya. Betul. Selama lu jadi orang Sunda, pernah nggak sih makan makanan khas Sunda? Pernah dong. Apa aja tuh? Nih, pertama ya. Nih, gue pernah di tempat daerah Bogor. Apa tuh? Rekam Rambutnya dulu. nggak sih? Boleh. Silakan makan ya. Gue cerita ya, lu Yes. sambil makan, dengerin. Yes. Enak dong kalau cerita sambil makan. Iya. Lanjut. Dengerin ya, dengerin. Yoi. Awas lu nggak dengerin. Iya. Nih, gua kalau di Bogor, ya kan, gua setiap kalau misalnya kayak Lebaran, kayak tahun baru, tuh gua tuh jalan-jalan ke Bogor kayak ya udah rumah keluarga ya. Iya betul. Nah, gua kalau misalnya itu kan pasti makan bareng dong, ya kan, makan bareng nih kayak pagi-pagi ibu-ibu pada masak. Enggak. Ibu. Lanjut, jangan doanya kan. Lanjut. Ibu-ibunya gila sih ibu-ibu kayak nggak bisa kalau itu. Nih, ibu-ibunya kan kayak pagi-pagi masak ya gue tidur sih ya, terus siang baru dibangunin kayak gue tau gak, di situ gue mandi, abis itu gue makan tuh kayak dijajanin pakai daun pisang. Kayak enak gak sih kalau makan pakai daun pisang? Maksudnya tepatnya gitu kan, nama daun pisang itu kan makan gitu loh. Iya. Nih dijajarin panjang, terus ntar lu taruh nasi. Siapa kan? tuh? Nasi liwet. Ya udah solo dong. Nah, nasi isinya nih ya, isinya. Apa aja? Nih, dengerin. Ya. Nih, ada lalapan. Lu tau lalapan nggak? Tahu? Apa tuh? Sayur kan? Sayur-sayuran yang direbus kan? Ya, selain sayur ada timun. Banyak lah pokoknya yang Kayak kambing. hijau. Iya, anjir. Iya itu sumpah itu ya kayak bosen gue makannya. Dan terus isinya nih ya, selain lalapan ada tahu, telur, ikan, ayam. Terus tempe. Ada sambal kagak? Sambal ada dong. Gak ada. Kayak makanan kayak zaman dulu kayak ada tahu sama tempe gitulah. Enak ya? Iyalah enak, tapi lalapan gak ada. Kenapa kok kagak? Kayak kambing. Nah, gitu. Kambing? Iya. Terus, Lagi. apa lagi ya? Selain itu lu pernah makan apa? Selain itu, Yoi. itu. Iya. Apa ya gua? Kalau makanan skip dulu gak sih? Nih, gua Iya, pengen nanya boleh, lagi, gua boleh. penasaran nih sama khas-khasan Sunda ya. Ada gak sih kayak narian-narian khas Sunda gitu? Kayak Sabar, gua nggak tahu. Nah, jadi apa aja tuh tariannya? Tariannya nih ya, selain gua makan-makan bareng keluarga, kan kalau misalnya kan gua mau jalan-jalan nih muter-muter ya kan, daerah-daerah Bogor. Terus gua ngeliat nih ada pentas, seru banget sumpah. Pentasnya apa aja? Kayak ada nari, nyanyi-nyanyi gitulah. Tapi nyanyiannya nggak tahu ya ada apa ya. Gue nggak tuh. Ada tarian jaipong, sumpah seru banget. Ada gel-gelnya gitu. Gimana? Iya, ketua aja lah, ketua. Gel-gel.
Jangan nggak boleh. Sensor aja. Udah. Ya banyak lah tampilannya, ada nari, nyanyi, ya drama-drama gitu lah. Tapi yang ngadain itu tuh orang Sunda semua. Enggak tentu juga, ada di Jakarta. Kayak di Jakarta kan biasanya kan orang Jakarta bosen lah di sini dulu ya kan, masih jalan-jalan iya, gitu ya iya, kan. iya. Gitu. Asli. Ya kan? Oke, lanjut ke sesi ketiga. Check it out. Oke, selanjutnya sesi ketiga yang dilanjut oleh Jihan. Di sini saya akan membahas tentang keunikan daerah Brebes yang ada di Jawa Tengah. Gue mau nanya nih Han, Apa tuh? asal usul dari nama Brebes itu apa sih? Nah, kata Brebes itu berasal dari dua kata nih, yang berasal dari kata bara dan basa. Bara itu berarti hamparan tanah yang luas, sementara basa artinya mengandung banyak air. Jadi kalau digabung bara dan basa digabung menjadi Brebes karena yang memiliki arti hamparan tanah yang luas yang mengandung banyak air. Iya. Keren juga ya. Nah, betul. Lu pada tahu nggak sih apa tuh kalau Brebes itu termasuk masuk ke penghasil bawang merah terbanyak di Indonesia? Iya kah? Jawa Tengah, boy. Iya, karena kan daerah gunung kan, ya, jadi banyak orangnya masyarakatnya berpetani atau berkebun sebagai mata pencahariannya. Keren. Dia tuh menyumbang 25% dari produksi nasional di Indonesia. Keren juga ya. Iya dong. Terus selain kota disebut kota bawang merah, dia juga disebut sebagai kota telur asin. Iya. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, masyarakatnya banyak yang berkebun, berternak, sehingga menghasilkan ya tadi itu Bawang-bawang. ya ya produsen bawang dan produsen telur asin terbanyak di Indonesia. Belajar juga ya. Keunikannya apa tuh? Itu barusan ya tadi keunikan. Ya itu termasuk salah satu keunikannya. Nah, selain itu Brebes juga mempunyai batik loh. Batik apa tuh? Kayak gimana batiknya? Saya mau lihat dong. Kayak gini guys, namanya batik Selem. Oh gitu. Dinamain batik Selem karena berasal dari kota Bentasari di kecamatan Selem. Jadi namanya batik Selem karena asalnya dari Selem. Nah, Dan ini cuma ada di daerah Brebes doang. iya, karena itu khusus daerah Brebes. Karena ya tadi yang gue bilang karena berasal dari kecamatan Selem yang ada di Jawa Tengah Brebes. Keren juga ya. Nah, batik itu udah ada dari sekitar 1917. Berapa Udah lama tahun? banget ya. Udah ada lebih Satu abad gak sih kayaknya? lebih. Ya, pokoknya gitu. Terus batik ini tuh memiliki motif yang beragam, kayak motif kopi pecah, mangga, merak, ukel kangkung, dan sinar rantai yang memiliki makna tersendiri. Apa maknanya? Ya, kurang tahu saya. Nanti kita cek Google aja. Oke, segitu aja kita membahas tentang daerah Brebes. Oke. Sudah selesai video Belum kali dulu. ini? Belum dulu. Saya pantun dulu. Oke, boleh. Apa tuh? Nih. Nggak mau. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Banyak bangunan peninggalan Belanda. Masa? Iya dong. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video yang berbeda. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis. Kembali lagi.
Oke, kita kenalan diri dulu gak sih? Kami pada podcast kali ini kami akan Ya di sini sebagai dia nanti. boleh. Masih ada roti buduk. Apa ya gue lupa? Oh,